Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan kelima, yaitu bagaimana kita membudayakan pembelajaran yang inspiratif dan juga berpusat pada siswa. Kenapa kita penting untuk bisa membudayakan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Karena ternyata kita harus sadari bahwa membangun budaya pembelajaran yang berpusat pada siswa itu merupakan kunci penting, bahkan bisa kita menciptakan lingkungan belajar yang bermakna dan memotivasi. Dengan kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berperan aktif terhadap proses belajarnya, maka mereka akan terbiasa, akan mendorong mereka untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa juga membantu siswa kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, memecahkan masalahnya, berkomunikasinya secara efektif. Dan dengan adanya itu, pembelajaran inspiratif juga bisa membantu siswa menemukan bakat, minat, serta passion mereka seperti apa. Potensi mereka bisa berkembang secara maksimal. Itu yang penting. Jadi, di sini dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Berarti yang berperan aktif adalah siswa. Siswa yang akan kita libatkan saat menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan juga bagaimana mereka akan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kita ajak mereka untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil belajar yang sudah mereka lakukan, begitu. Jadi dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita mengakui bahwa siswa kita punya gaya belajar, punya minat, punya kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada siswa akan memberikan siswa itu lebih keleluasaan untuk mereka bisa belajar dengan cara yang paling sesuai menurut mereka, seperti itu. Belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, begitu ya. Jadi memang di sini peran guru dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya sebagai fasilitator. Jadi kita bukan lagi sebagai penyampai informasi, tapi kita yang akan menciptakan lingkungan belajar yang bisa mendukung pembelajaran interaktif. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk bisa belajar? Kita tidak memberikan informasi, tapi kita memberikan stimulus supaya mereka yang aktif dalam kegiatan belajar. Kita yang mendorong mereka untuk bertanya. Kita akan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan menemukan sendiri pemahaman mereka. Kemudian selain memfasilitasi, tentunya kita harus mendampingi setiap proses belajar mereka. Kita berikan dukungan, arahan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peran Bapak Ibu sebagai motivator dan inspirator bagi peserta didik kita. Karena mereka harus punya punya orang yang bisa mendukung mereka, yang dengan dukungan itu mereka akan merasa percaya diri dan tetap semangat belajar, seperti itu. Dengan menciptakan suasana kelas yang positif, menyenangkan, itu akan menumbuhkan antusiasme yang mereka inginkan. Tentunya banyak sekali ya, walaupun banyak manfaat pembelajaran berpusat pada siswa atau keunggulan-keunggulan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa juga punya kendala. Tentunya kita harus bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini dengan perubahan yang besar. Perlu adanya adaptasi, perlu adanya penyesuaian dari berbagai pihak. Karena biasanya tantangan itu dimulai dari kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah. Kadang-kadang mungkin kepala sekolah kurang mendukung dengan apa yang kita lakukan, atau mungkin ada teman yang merasa kurang mendukung apa yang kita lakukan. Maka penting bagi kita untuk bisa melihat atau harus bisa beradaptasi lah. Intinya yang penting apapun yang mau mereka katakanlah, yang penting aku melakukan sesuatu yang baik, gitu aja yang harus bisa menjadi mentalnya kita, mental bekel
walaupun dibanting kita tetap bisa memantul begitu. Jadi itu tadi ya, kalaupun lingkungan kurang mendukung, kadang-kadang itu menjadi hambatan bagi kita. Atau mungkin adanya keterbatasan sumber daya. Kita ingin siswa-siswa kita banyak bereksplorasi, banyak membaca, tapi mungkin perpustakaan kita kurang. Kemudian kita ingin anak-anak beraktivitas mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi, tapi mungkin sumber daya kita kurang, atau bahkan mungkin ruang kelas kita juga masih mengalami kendala begitu ya. Maka untuk itu kita harus bisa mempunyai strategi yang baik lah untuk menghadapi tantangan itu, harus bisa beradaptasi lah begitu bahasanya. Kemudian tidak sedikit juga tantangan itu berasal dari dalam diri guru itu sendiri. Mungkin ada Bapak Ibu yang kendalanya kurang memahami bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kadang kita untuk merancang pembelajaran yang menarik, mungkin sudah bisa merancangnya, tapi pas di implementasinya masih kurang pede lah, kurang yakin lah, masih, apalagi namanya kita sama-sama sering belajar, tapi sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita gurunya beradaptasi dengan suasana baru, kita belajar, siswanya juga belajar, dan juga harapannya lingkungan juga akan beradaptasi untuk bisa menerima pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi tantangan lain yang mungkin bisa kita hadapi yaitu adalah resistensi dari siswa yang mereka sudah terbiasa disuapin, disuruh belajar mandiri, itu kayaknya berat gitu, merasa nggak nyaman. Mereka kadang-kadang mengatain kalau gurunya ini malas ini ngajar nih, makanya kita disuruh ini suruh itu gitu. Itu yang perlu kita hadapi lah gitu ya. Jadi bukan berarti ini menjadi sesuatu yang akan menghambat, tapi ini akan menjadi sebuah challenge bagi kita supaya kita tetap semangat untuk itu ya, untuk terus berlatih gitu. Kemudian supaya untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan itu, tentu kita harus bisa menghadapinya dengan seksama. Salah satu tantangan tadi misalnya adalah dengan dukungan dari lingkungan sekitar yang mungkin kurang. Jadi kita bisa menjawab itu dengan membangun tim guru yang solid dan kolaboratif. Bagaimana kita bisa membangun tim guru yang solid dan kolaboratif? Yang pertama, Bapak Ibu tentukan dulu siapa yang akan menjadi tim guru yang solid ini. Kita sebagai guru kadang-kadang tidak menutup mata ya bahwa di setiap satuan pendidikan ada gap-gap tertentu, ada geng-geng tertentu begitu ya. Tapi kita harus bisa merubah itu. Jangan sampai ada di setiap sekolah itu masih ada geng-geng. Kita harus menjadi satu tim yang solid gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan guru-guru penggerak misalnya itu untuk bisa menjadi mentor bagi teman-teman yang lain begitu, supaya kita di dalam satu tim itu kuat ya. Maksudnya satu tim ini memang punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, yaitu bagaimana bisa menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa begitu. Bagaimana kita bisa misalnya kalau dari guru-guru penggerak bisa kita jadikan mentor, bisa membantu teman-teman yang mungkin belum terbiasa, yang mungkin masih punya kendala di sana sini, itu bisa mendapat bimbingan atau mentoring dari teman-teman yang tadi yang sudah mendapatkan pembelajaran di guru penggerak misalnya, seperti itu. Jadi memang tim guru ini berfungsi untuk saling mendukung, membantu teman yang mungkin kurang paham, berbagi ide, bekerja sama, menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Kemudian selain sudah kita bangun, kita juga harus bisa memfasilitasi untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi. Ini penting banget Bapak Ibu. Kita lakukan pertemuan rutin ya, untuk bisa saling sharing. Saya kemarin ada beberapa melakukan penelitian ya, ternyata sudah banyak yang komunitas belajarnya aktif ya, setiap minggu itu ada diluangkan waktu ya minimal 40 menit, udah bagus banget gitu ya, setiap minggunya 40 menit. Tapi kalau misalnya kalau di awal-awal mungkin perlu seminggu sekali, tapi mungkin kalau sudah tidak begitu banyak permasalahan misalnya, yang penting rutin 2 minggu sekali itu juga sudah bagus Bapak Ibu. Artinya yang penting jangan sampai tidak ada kegiatan, tidak ada agenda apapun di sana, karena tujuan komunitas itu ada tim kita itu adalah untuk saling membantu. Pastinya kita punya kendala-kendala dalam pembelajaran, itu akan kita
sharingkan di sana, seperti itu ya. Kemudian kita juga harus bisa menumbuhkan rasa saling percaya, saling menghargai di antara sesama anggota tim, supaya lingkungan yang ada, lingkungan kerja kita itu menjadi positif dan suportif. Karena memang untuk melakukan sesuatu yang baru itu perlu adanya dukungan support system yang memang baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi ya kita sudah singgung mengenai di dalam tim yang solid itu juga harus berbagi praktik yang inspiratif. Karena dengan berbagi praktik inspiratif ini kita bisa yang pertama membangun budaya berbagi. Kalau kita sudah bisa membagikan praktik inspiratif kita, itu akan mendorong inovasi-inovasi kita dalam pembelajaran. Jadi kita bisa dengan misalnya ya, kalau kita belum bisa berbagi pengalaman mengajar kita, pengalaman baik mengajar kita, kita bisa berbagi permasalahan pengalaman mengajar kita. Jadi yang mungkin menjadi kendala kita sharingkan di dalam komunitas kita, itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau misalnya belum ada yang bisa berbagi, tapi nanti misalnya setelah, karena namanya komunitas itu kan tidak selamanya bisa ada yang berbagi ya. Misalnya saat di pertemuan ini ternyata belum ada yang berbagi, tapi ada yang mau berbagi permasalahan, bukan berbagi praktik baiknya, nggak apa-apa. Tapi intinya dari permasalahan ini akan kita lemparkan ke forum supaya masing-masing komunitas akan berdiskusi. Ini kalau ada masalah seperti ini, jalan keluarnya ini seperti apa? Bagaimana nanti ke depannya? Kita akan menemukan solusi, dan nanti setelah solusi itu diimplementasikan, maka di sana akan muncullah ruang berbagi praktik baik. Nggak apa-apa. Jadi di awal kita berbagi permasalahan juga nggak jadi masalah. Yang penting sudah kita budayakan untuk berbagi, apapun itu kita bagikan. Kemudian yang kedua, kita ciptakan ruang untuk berkolaborasi. Tadi setelah permasalahan kita lemparkan ke forum, kan akan ada yang mungkin membagi ide ya. Kalau seperti ini loh misalnya, atau seperti ini loh misalnya, atau mungkin ada teman yang nanti akan siap menjadi mentor untuk guru tersebut dalam mengatasi permasalahan di kelasnya. Oke, silakan. Setelah itu baru bisa dibagikan praktik baiknya. Jadi di sini kita juga di dalam ini berbagi praktik inspiratif juga ternyata tidak hanya membudayakan membangun budaya berbagi, menciptakan ruang kolaborasi, tapi juga mendorong kreativitas. Dengan tadi kita lemparkan permasalahan, tentunya akan ada ide-ide perbaikan. Itu di sana itu berarti kita ide-ide perbaikan tadi kan tentunya dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam sudut pandang, mereka akan bisa memberikan sebuah formulasi yang mungkin sangat membantu, dan mungkin itu akan menimbulkan yang namanya kreativitas kita di dalam pengimplementasiannya. Bagaimana kita bisa membuat strategi pembelajaran yang lebih inovatif, yang bisa menjawab permasalahan tersebut, seperti itu. Jadi dengan pendekatan yang berbeda, ide-ide kreatif yang kita tampung, pengalaman-pengalaman yang tadi misalnya sudah diceritakan oleh teman-teman, itu bisa banget untuk merangsang guru lain ya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kita juga bisa ternyata ide dari Bapak itu bagus loh, bisa diapakan, dan mungkin ide dari A dan si B dikombinasikan itu menjadikan sebuah kreativitas baru, seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Jadi itu tadi ya, membentuk tim yang solid atau membentuk komunitas belajar profesional itu kurang lebih hampir sama, di mana di komunitas belajar profesional kita ingin mengembangkan profesionalisme guru. Jadi di komunitas ini akan menjadi platform bagi guru untuk berbagi praktik baik, untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, untuk mengembangkan keterampilan mereka. Jadi kegiatannya berupa kolaborasi dan refleksi bersama untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi di dalam komunitas belajar ini juga akan menawarkan atau akan memberikan rasa dukungan dan saling pengertian di antara guru. Jadi kita bisa saling bantu ya, misalnya mengatasi tantangan-tantangan atau berbagi beban kerja yang ada di sekolah tersebut atau yang dialami oleh guru tersebut, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan profesionalisme guru. Bagaimana karakteristik komunitas belajar yang efektif? Kita tahu ya, untuk bisa membuat sebuah komunitas belajar yang efektif pasti ada karakteristik seperti apa. Yang pertama, untuk bisa
sustainable komunitas belajar itu berjalan efektif, kita harus punya fokus dan tujuan yang sama. Ya, fokusnya apa kita? Komunitas ini fokusnya di bagian apa? Tujuannya apa yang mau dicapai? Tentu tujuan dari komunitas belajar yaitu adalah pengembangan profesional, peningkatan pembelajaran, dan untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Jadi, kalau memang ini sudah sesuai dengan harapan teman-teman guru, mereka akan punya rasa kepemilikan terhadap komunitas ini. Kemudian kultur berbagi juga penting ya di dalam sebuah komunitas belajar. Karena kalau kita misalnya tadi ada permasalahan, kita lemparkan ke forum, kemudian ada nanti teman-teman yang bisa berbagi ide bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, atau nanti misalnya ada yang saling berbagi apa gitu, bekerja sama untuk memecahkan permasalahan itu harus ada begitu. Kalau misalnya sudah berbagi praktik baik tapi mungkin tidak ada tanggapan, itu juga besok nggak akan nyambung. Tapi kalau misalnya ada permasalahan ditanggapin, atau kalaupun itu kan akan nyambung ya. Kemudian nanti misalnya ada yang bersedia pula jadi mentornya, itu kan akan berkelanjutan. Jadi yang besoknya yang punya masalah yang lain, besoknya akan lebih rajin datang. Oh iya, itu kemarin aku punya permasalahan ini. Kalaupun dia mungkin belum punya permasalahan, kalaupun dia mungkin belum punya ide praktik baik, tapi dengan mendengar praktik baik dari orang dan tanggapan yang beragam dari peserta, maka dia juga akan semakin termotivasi besok untuk lebih datang lagi gitu. Jadi intinya, kalau di komunitas itu ada kultur berbagi dan berkolaborasi, insya Allah di sana mereka akan sustainable dari komunitas itu akan berjalan gitu ya. Komunitas ini akan lebih efektif lah begitu cara kerjanya begitu. Kemudian harus ada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kita hanya sharing-sharing saja, tidak ada penambahan informasi-informasi baru, atau tidak ada pelatihan-pelatihan dan pengembangan profesional juga itu kurang. Jadi kita memang karena setiap guru ilmu itu selalu berkembang ya, maka kita perlu adanya peningkatan atau pengembangan profesi bagi anggotanya. Maka kita harus bisa memberikan kesempatan untuk pelatihan, workshop ataupun seminar supaya guru-guru aktif membaca buku, artikel atau penelitian terkini supaya mereka memang up to date gitu selalu seperti itu. Kemudian langkah-langkah membangun komunitas belajar yang profesional, yang pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan. Karena kalau sebuah komunitas sudah dilandasi dengan saling membutuhkan atau berbasis kebutuhan, itu akan lebih dimiliki lah begitu oleh anggotanya. Jadi kalau komunitas itu berlandaskan dengan sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, itu akan membuat anggota itu menjadi merasa memiliki gitu. Jadi kita harus bisa memulai memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dan aspirasi guru. Kita harus tahu tantangan yang mereka hadapi di satuan pendidikan. Kita harus lebih up to date dengan permasalahan-permasalahan guru terkini gitu. Kemudian tentukan strukturnya. Kita membuat komunitas ini bentuknya seperti apa sih? Apakah dalam bentuk klub atau bentuk komunitas belajar atau mungkin forum daring. Jadi kita harus tentukan sesuailah dengan kondisinya kita. Kalau misalnya komunitasnya hanya tingkat sekolah, ya sudah dibuat komunitas belajar tingkat sekolah yang pertemuannya itu setiap minggu misalnya dengan tatap muka. Tapi kalau misalnya mau tingkat kabupaten, kita bisa atur itu waktunya untuk daring begitu. Setelah ditentukan struktur atau pelaksanaan itu seperti apa, barulah buat rencana kegiatannya Bapak Ibu ya. Sesuai kebutuhan guru lah kegiatan itu kita rancang. Supaya kita bisa memastikan yang kita buat itu memang benar-benar menjawab permasalahan mereka. Dan juga pastikan juga ada kerangka waktu yang jelas supaya dan tujuan itu terukur. Supaya kita bisa menyamakan persepsinya. Jadi jangan sampai waktu yang kita laksanakan itu merupakan waktu-waktunya sibuk guru, tapi kita bisa melihat di mana waktu-waktu guru itu lebih senggang seperti itu ya, supaya bisa maksimal gitu. Kalau misalnya waktu itu waktunya guru lagi sibuk-sibuknya, ya jelas yang ikut juga nggak akan banyak seperti itu. Kemudian mulailah beraktivitas. Sudah kita identifikasi kebutuhan, buat struktur dan buat rencananya, maka lakukan aktivitasnya. Dan jangan lupa
lupa setelah diimplementasikan buat evaluasi dan perbaikan. Kita sudah banyak belajar mengenai komunitas belajar profesional atau PLC ya. Jadi kita tahu manfaat dari PLC sendiri adalah ingin meningkatkan profesionalisme guru, kemudian juga mendukung kolaborasi antar guru dan juga peningkatan kinerja sekolah ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana strategi kita mendorong guru untuk aktif dalam komunitas belajar profesional? Yang pertama, kita harus bisa merancang pertemuan yang menarik. Itu dulu Bapak Ibu, bagaimana guru-guru tertarik untuk mengikuti kegiatan. Yang mana kegiatan ini walaupun kita rancang menarik tapi tetap harus ada praktik inspiratif, ada diskusi kelompok dan juga workshop supaya benar-benar memfasilitasi ada kegiatan ini betul-betul berbasis pada kebutuhan tadi ya, tidak hanya hura-hura semata. Kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan yang ramah, suasana yang kondusif, saling menghormati dan memberikan kesempatan berbagi ide, berbagi pengalaman, sehingga mereka tidak merasa takut untuk ngomonglah begitu ya, berkomunikasi. Kemudian kita juga harus bisa menawarkan peran aktif. Jadi guru harus terlibat aktif supaya berikan mereka kesempatan untuk memimpin sesi. Kalau misalnya kita ngelihat anggota komunitas kita mungkin ada yang masih ragu-ragu, ada yang mungkin masih sebenarnya ngerasa mau ngomong ini takut-takut, nanti takut salah, nanti takut ini, nanti takut tidak dihargai dan seterusnya, maka itu yang perlu kita pancing untuk dia bisa kita bantu untuk bisa dia belajar ngomong, belajar berkomunikasi seperti itu. Jadi mereka harus bisa merasa semuanya berperan aktif gitu. Jadi bukan hanya orang-orang yang dihitung saja, tapi mereka merasa diperhitungkan. Jadi kepala sekolah memiliki peran yang vital ya untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kepala sekolah adalah pemimpin yang mempunyai visi, yang menetapkan standar, yang menciptakan lingkungan yang mendukung. Maka peran kepala sekolah dalam mendukung pembelajaran berpusat pada siswa yang pertama adalah kepala sekolah harus mampu memvisualisasikan sekolah dengan budaya pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan strategi yang inovatif untuk mendukung perubahan tersebut. Kemudian kepala sekolah juga harus membina dan mengembangkan guru supaya mereka selalu berkembang kemampuannya untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan juga kepala sekolah harus membangun kepemimpinan untuk guru. Dia memberdayakan guru untuk menjadi pemimpin pembelajar, menciptakan kesempatan bagi guru untuk berbagi praktik baik dan berkolaborasi. Kemudian untuk bisa mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, perlu adanya komitmen dari pemimpin. Karena kalau pemimpin tidak mengizinkan kita mengikuti kegiatan pengembangan diri, juga kita tidak kesulitan untuk bisa mengikutinya. Kemudian pemimpin juga di manajemen sekolah juga harus mengalokasikan sumber daya seperti misalnya menyediakan pelatihan, dana, misalnya perlu uang transport, maka di luar itu penting sekali. Kemudian penjadwalan waktu ya. Tuh. Kemudian ada beberapa strategi untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, kita perlu adaptasi dan fleksibel, karena memang yang namanya tahapan belajar tentu kita harus mengadaptasi terhadap perubahan yang ada. Kita harus fleksibel dalam menerapkan strategi yang sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Kemudian harus ada kolaborasi dan komitmen yang kuat ya. Kalau guru harus bisa membangun kolaborasi yang kuat antar guru. Kita harus melibatkan guru dalam proses implementasi dan harus memperkuat komitmen mereka terhadap rencana tindak lanjut supaya pelaksanaan pembelajaran berpusat pada siswa ini semakin baik. Kemudian kita harus bisa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta, kepada teman-teman guru kita supaya guru-guru selalu bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang keempat ya, yaitu pemecahan masalah. Jadi guru, kita sebagai kepala sekolah harus mendorong guru untuk berpikir kritis dan kreatif supaya mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran dalam mengatasi tantangan-tantangan yang akan dihadapinya. Selain itu, kita juga harus membangun monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Apapun program yang sudah kita lakukan, kalau pada saat implementasi tidak
monitoring dan dievaluasi itu juga tidak akan baik. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi yang berkala. Dan dari evaluasi ini misalnya kita buat secara terjadwal ya 3 bulanan, atau misalnya per 6 bulan sekali kita evaluasi, kita kumpulkan datanya seperti apa, baru kita lihat nanti dari data-data tersebut kita akan evaluasi seperti apa nih umpan balik dan juga penyesuaian atas perbaikan yang akan kita lakukan. Jadi kita akan membuat strategi yang tepat setelah melakukan monitoring dan evaluasi ini. Ada beberapa indikator keberhasilan di dalam perencanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama pastinya ada peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua peningkatan motivasi belajar guru untuk berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Yang ketiga adanya pengembangan dari komunitas profesional itu menjadi aktif dan efektif, kemudian meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian kita juga harus bisa melakukan pembelajaran dari pengalaman implementasi. Jadi kalau kita misalnya harus belajar dari apa yang sudah kita lakukan, maka kita harus bisa melakukan refleksi terhadap apa yang sudah pernah kita kerjakan gitu ya. Jadi setiap apapun yang sudah kita implementasikan, pelaksanaan pembelajaran berpusat pada siswa yang sudah kita lakukan, harus kita evaluasi dan refleksi secara berkala supaya kita bisa bisa melihat aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan. Refleksi bersama guru dan kepala sekolah itu bisa membantu memahami seperti apa proses ini berjalan secara keseluruhannya, seperti itu. Dan kita perlu adanya adaptasi ya, dari hasil refleksi tadi kita perlu adaptasi dan juga modifikasi mana-mana saja tadi yang sudah baik ya, mana-mana saja yang sudah baik kita pertahankan, mana-mana yang perlu perbaikan kita perbaiki sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian perlu adanya dokumentasi dan sharing, karena memang penting kita untuk bisa memberikan dampak yang baik itu, walaupun mungkin ya kita bukan mau pamer, tapi kita usahakan bisa berbagi pengalaman dan berbagi hasil kepada sekolah lain supaya mana tahu sedikit yang kita lakukan bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung. Yang pertama kita ingat kembali bahwa pembelajaran inspiratif dan berpusat pada peserta didik itu merupakan kunci kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Siswa akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih aktif ya dalam pembelajaran, dan mereka akan merasa dihargai sebagai individu. Kita sebagai guru memiliki peran yang vital, yaitu memfasilitasi. Kita juga berperan sebagai motivator dan inspirator bagi mereka supaya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Guru yang berdedikasi dan bersemangat itu bisa memotivasi siswa untuk terus tumbuh dan belajar. Penting sekali bagi kita untuk membangun komunitas belajar profesional, karena komunitas belajar yang profesional itu bisa membantu guru, bisa saling mendukung untuk belajar dari satu sama lain. Komunitas ini menjadi sumber daya yang berharga untuk pengembangan profesionalisme dan kolaborasi. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa menerapkan pembelajaran yang inspiratif dan berpusat pada siswa memerlukan komitmen dari semua pihak. Yang pertama, komitmen dari atasan, dari kepala sekolah, dan komitmen dari Bapak Ibu guru. Kalau semuanya sudah punya komitmen yang kuat untuk menjalankan ini, insya Allah pembelajaran berpusat pada siswa bisa kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.